Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin oseng kikil pedas. Ini enak banget, bumbunya pas, dimakan barengan nasi yang hangat, udah pasti makin nikmat ya. Ini bisa jadi ide masakan sehari-hari dan pastinya bakal jadi menu favorit loh. Penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya di sini aku pakai 500 gram kikil, udah aku potong kotak-kotak kecil dan udah dicuci bersih. Sekarang kikilnya kita rebus sampai empuk. Nah, untuk waktunya tergantung dari kikilnya ya. Kalau kikilnya tipe yang keras bisa direbus agak lama ya. Di sini aku nggak rebus terlalu lama karena kikilnya udah empuk. Tambahkan sedikit garam biar rasanya lebih gurih. Kita aduk hingga tercampur rata dan biarkan hingga mendidih. Nah, sambil menunggu kikilnya matang, kita siapkan bumbunya. Di sini aku pakai 5 siung bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis aja seperti ini ya. Lalu aku pakai 4 siung bawang putih, ini sama ya, diiris tipis kayak gini. Lalu ada 10 buah cabai keriting hijau, aku iris serong seperti ini. Dan 1 buah tomat, aku iris kotak-kotak aja seperti ini. Dan untuk bumbu yang akan dihaluskan aku pakai 7 buah cabai keriting merah dan 5 buah cabai rawit. Ini aku ulek aja ya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Jadi jangan terlalu halus banget, cukup ulek kasar aja seperti ini. Nah, ini kikilnya udah matang ya, udah empuk. Bisa teman-teman cek aja tusuk menggunakan garpu buat mastiin. Sekarang langsung aja mau aku matikan apinya, lalu angkat dan tiriskan. Sekarang panaskan secukupnya minyak goreng, lalu tumis bumbu yang udah kita siapkan tadi. Nah, ini kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu ya. Tumis hingga harum. Kalau bawangnya udah harum, udah wangi kayak gini, masukkan cabai yang udah diulek tadi. Nah, ini kita tumis kembali ya. Kita tumis hingga bumbunya ini harum dan juga tanek. Oh iya, jangan lupa tambahin daun salam dan daun jeruk. Disobek dulu ya daun jeruknya biar harum. Kita tumis kembali hingga bumbunya benar-benar matang ya. Nah, kalau bumbunya udah matang dan tanek seperti ini, kita masukkan kikilnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Aku ngaduknya sekitar 5 menitan. Sekarang tambahkan 150 ml air. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula pasir. Aduk kembali hingga tercampur rata. Sekarang masukkan irisan cabai hijau dan juga tomatnya ya. Masak kembali hingga cabai hijau dan tomatnya ini layu ya. Terakhir tambahkan secukupnya kecap manis. Ini aku pakai sekitar 2-3 sendok makan ya. Dan tambahkan juga 1 sendok teh saus tiram. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita masak sebentar lagi ya. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Untuk gula dan garam bisa disesuaikan lagi.
Nah ini udah cukup, airnya juga udah sedikit menyusut, rasanya udah enak, udah pas, udah aku cobain ya. Ini harum banget, siap buat kita sajikan. Nah ini dia oseng kikil pedasnya udah selesai aku bikin. Rasanya bener-bener enak dan nikmat banget. Keluarga dimasakin kayak gini dijamin suka ya. Jangan lupa makannya pakai nasi yang hangat, lalu taburi dengan bawang goreng, dijamin makin nikmat. Bahan utamanya di sini ada setengah buah labu air. Nah ini udah aku potong jadi 2 bagian kayak gini ya. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 650 gram. Lalu aku campur dengan 1 butir telur ayam. Ini ukurannya besar jadi aku pakai cukup 1 aja. Kalau teman-teman mau pakai 2 telur juga boleh banget ya. Nah sekarang kita kupas dulu labu airnya. Nah udah selesai, sekarang akan aku cuci dulu. Dan ini udah aku cuci bersih. Sekarang lanjut akan aku potong-potong. Di sini aku potongnya bentuk kecil memanjang ya, seperti korek api. Nah seperti ini, aku pindahin ke wadah. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah ini udah selesai semua dipotong, ternyata jadi banyak banget. Ini akan aku masak separohnya aja ya teman-teman. Karena ini menurut aku terlalu banyak, jadi separohnya lagi bisa buat dimasak nanti lagi. Lanjut kita buat bumbunya. Di sini aku pakai 6 siung bawang merah. Nah ini bawang merahnya aku iris-iris seperti ini ya. Lalu di sini aku pakai 3 siung bawang putih, sama ini bawang putihnya aku iris-iris ya. Lalu ini aku cincang. Lalu di sini aku pakai 7 buah cabai keriting merah. Ini aku iris serong seperti ini. Kemudian aku pakai 7 buah cabai rawit. Nah ini sesuai selera ya. Kalau suka lebih pedas ditambah aja cabenya. Sesuaikan aja ya. Lalu 2 lembar daun salam dan secukupnya lengkuas. Siapkan wajan, panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau udah panas, tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu. Lalu masukkan juga daun salam dan lengkuas yang udah digeprek. Nah ini kita tumis hingga harum. Nah ini udah setengah matang, udah harum. Sekarang kita masukkan telurnya ya. Kita tumis telurnya, diorak-arik seperti ini. Nah kalau telurnya udah matang, langsung aja kita campurkan dengan bumbunya ya. Nah ini kita orak-arik semuanya seperti ini. Kalau udah benar-benar tanak semuanya, tambahkan kurang lebih 200 ml air. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu tambahkan juga gula pasir kurang lebih 1,5 sendok teh. Kemudian lada bubuk kira-kira 1/4 sendok teh. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Aku tambahin sedikit micin, ini optional aja ya. Kalau nggak suka bisa di skip aja. Aduk kembali sampai rata, lalu biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, masukkan labu airnya. Nah ini aku masak separohnya aja ya. Nah segini aja udah cukup. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya. Oh iya, ini aku tambahin saus tiram kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Ini kita masak kembali, aduk kembali sampai rata. Nah ini aku lupa nambahin kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Ini selera ya, kalau nggak mau pakai kecap juga nggak masalah.
Oke, kita aduk lagi sampai rata dan biarkan hingga airnya mendidih. Kita tutup aja wajannya supaya lebih cepat matang ya. Nah, ini udah mendidih, udah hampir matang. Lalu kita aduk dulu sebentar. Kemudian masukkan irisan cabai merah dan cabai rawitnya ya. Nah, ini udah aku masukkan irisan cabai merah dan cabai rawitnya ya. Tapi mohon maaf nggak kerekam videonya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa, untuk gula, garam disesuaikan aja. Nah, ini menurutku kurang asin, jadi aku tambah 1/4 sendok teh garam. Jadi total garamnya aku pakai 3/4 sendok teh ya. Oke, sekarang kita koreksi rasa lagi. Nah, ini rasanya udah enak, udah pas, siap buat disajikan. Nah, ini dia tumis labu air telurnya udah selesai aku masak. Sederhana, murah meriah, tapi rasanya mantap banget. Bahan utamanya di sini udah aku siapin tahu kulit sebanyak 6 buah. Ini ukurannya lumayan besar. Kemudian di sini ada tauge secukupnya, kalau ditimbang sekitar 70 sampai 80 gram ya. Dan taugenya ini udah aku cuci bersih. Nah, untuk tahu kulitnya di sini akan aku potong-potong menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, kalau mau potong serong jadi 2 bagian juga boleh, sesuaikan aja. Oke, sekarang aku potong tahunya sampai selesai. Untuk bumbunya di sini aku pakai sekitar 9 siung bawang merah, ini ukurannya kecil, lalu 3 siung bawang putih, 10 buah cabai hijau, 7 buah cabai rawit atau sesuai selera. Kalau suka lebih pedas ditambah aja cabai rawitnya. Lalu 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 2 sampai 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, 1 bungkus kecap, aku pakai yang merek Bango. Ini yang kemasan 1000-an ya. Oh iya, di sini aku juga pakai 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml dan 3 butir kemiri. Selanjutnya akan aku haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan ulekan, kalau mau dicoper juga boleh ya. Nah, ini bawang merah dan bawang putihnya aku potong-potong dulu supaya lebih gampang halusinnya. Nah, ini garam dan kaldu bubuknya sekalian aku masukin aja ya buat bantu proses pengulekannya biar mudah dan cepat halus. Masukkan juga kemiri. Nah, ini diulek sampai halus. Oh iya, ini jahenya mau sekalian aku ulek aja. Kalau teman-teman mau digeprek juga boleh ya. Nah, ini bumbunya udah halus, cukup ya. Ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya untuk cabai hijau dan cabai rawitnya akan aku potong-potong. Aku potong serong seperti ini ya. Untuk cabai rawitnya juga sama, aku potong serong seperti ini. Lanjut siapkan wajan, panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau udah panas, tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Daun salam, lengkuas, dan serai kita masukkan juga ya. Nah, ini kita tumis bumbunya sampai harum dan juga tanek. Kalau udah harum dan tanek seperti ini, kita masukkan air. Ini aku pakai sekitar 700 ml ya. Nah, ini aduk sampai tercampur rata, lalu biarkan hingga airnya mendidih. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, masukkan tahu kulitnya.
Lalu masukkan gula pasir dan merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kita masak sebentar ya, kurang lebih 5-7 menit agar bumbunya meresap ke dalam tahunya. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita masukkan toge, lalu cabai rawit, dan masukkan juga kecap manisnya. Kita aduk rata dan masak sampai toge dan cabai rawitnya agak layu ya. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang masukkan santan instan. Nah, ini kita aduk kembali, biarkan hingga mendidih. Oke, sekarang kita koreksi rasanya. Untuk gula, garam disesuaikan aja ya. Nah, ini menurut aku kurang asin, jadi aku tambahin setengah sendok teh garam dan sedikit kaldu bubuk. Jadi total garamnya aku pakai 2 sendok teh ya. Oke, kita aduk lagi sampai rata. Sekarang kita koreksi rasa lagi ya. Nah, alhamdulillah rasanya udah pas, udah enak, siap buat disajikan. Nah, ini dia sayur tahu tauge kuah santannya udah selesai aku masak. Ini cocok banget ya buat menu harian keluarga. Bahannya sederhana, murah meriah, rasanya nikmat dan sedep banget. Oke, di sini aku udah siapin 500 gram cumi segar. Lalu aku cuci sampai bersih. Cara membersihkannya, di sini aku cuci cuminya dengan air mengalir. Aku buang bagian yang seperti plastik yang ada di punggung si cuminya ini, yang bentuknya panjang kayak gini. Nah, ini akan aku buang semuanya sampai selesai ya. Untuk tinta hitamnya nggak aku buang karena aku suka banget sama masakan cumi hitam, jadi aku biarin aja. Nah, kalau udah semuanya, ini aku bilas beberapa kali sampai bersih. Kalau udah bersih, ini aku kasih perasan jeruk nipis untuk mengurangi bau amisnya. Aduk rata, ini kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya di sini udah aku siapkan 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit, boleh sesuai selera ya, 2 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, secukupnya jahe, 2 butir kemiri, 1 batang serai. Lalu di sini ada 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Di sini aku akan ulek bumbunya. Kalau mau dicoper juga boleh ya. Biar lebih gampang uleknya, bumbunya ini aku iris-iris dulu. Nah, ini bawang merah aku iris-iris seperti ini. Lalu bawang putih juga sama, ini aku iris. Kemudian jahe dan kemiri. Lalu aku tambahkan garam biar lebih gampang uleknya. Dan terakhir ini merica kita masukkan dan kita ulek sampai halus. Nah, ini udah cukup, udah halus seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lanjut untuk cabai merah, aku akan potong serong seperti ini ya. Lalu cabai rawit juga sama, ini aku potong serong. Sekarang siapkan wajan, panaskan secukupnya minyak goreng. Lalu kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Nah, ini kita tumis sampai harum ya. Masukkan lengkuas yang udah digeprek, lalu serai yang udah digeprek, dan daun salam. Ini kita tumis lagi sampai bumbunya tanak.
Nah, kalau bumbunya udah tanak, kita masukkan cuminya. Nah, ini nggak usah ditambahin air ya, karena nanti cuminya ini akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Lalu tambahkan kaldu bubuk, gula pasir. Kita tumis lagi sampai matang. Nah, ini tinta hitamnya udah mulai keluar ya. Kita aduk terus sampai semua tintanya benar-benar keluar. Oh iya, untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, supaya cuminya matang dengan sempurna. Untuk memasak cumi sebenarnya nggak perlu lama-lama teman-teman, cukup 7-10 menit insya Allah udah matang ya. Nah, ini udah hampir keluar semua tintanya, terus aduk sampai airnya juga keluar. Jadi nggak perlu ditambahkan dengan air ya, biar cuminya ini nggak alot. Nah, kalau airnya udah banyak keluar seperti ini udah cukup, udah matang, nggak perlu lama-lama ya. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Untuk gula atau garam disesuaikan aja. Nah, menurut aku ini kurang asin, jadi aku tambahin kira-kira 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, disesuaikan aja ya. Oke, aduk kembali sampai tercampur rata. Sekarang aku koreksi lagi rasanya. Nah, alhamdulillah ini udah enak, udah pas, udah mantap rasanya. Sebelum dikasih irisan cabai, ini aku pisahin dulu sedikit untuk anakku barangkali mereka doyan. Lalu tambahkan irisan cabai tadi. Kita masak lagi sebentar sampai cabenya ini agak layu. Nah, ini udah cukup, siap buat disajikan. Nah, ini dia cumi hitam pedasnya udah selesai aku masak. Rasanya ini enak banget sih, cuminya empuk, pedasnya berasa, bumbunya juga mantap banget. Untuk bahannya aku pakai 4 buah timun dan 3 buah wortel. Timun dan wortelnya udah aku cuci bersih. Sekarang aku akan potong timun. Aku pakai bagian kulitnya aja, dalamnya atau bijinya aku nggak pakai ya. Nah, ini timunnya aku potong memanjang seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Lanjut wortelnya juga sama, aku potong-potong memanjang seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai semuanya aku potong, ini kita sisihkan. Sekarang kita bikin bumbu halus. Aku pakai chopper biar cepet, kalau teman-teman mau ulek juga bisa banget ya. Masukkan 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah. Ini aku pakai bawang merahnya yang kecil. Lalu 2 buah cabai merah. Ini selera ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, kalau aku bikin acar selalu pakai cabai merah biar kuahnya itu agak keorenan gitu. Lalu 2 butir kemiri, kunyit kurang lebih 3 cm, dan aku tambahin sedikit air biar gampang halusinya. Nah, ini aku chopper. Dan ini dia hasilnya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah, ini kita tumis bumbunya, diorak-arik seperti ini. Masukkan lengkuas yang udah dikeprek, sereh, dan daun salam. Kita tumis kembali sampai harum dan juga tanek ya.
Nah, kalau bumbunya udah harum seperti ini, tambahkan air. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Biarkan hingga airnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan wortel yang udah dipotong-potong tadi. Masukkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak wortelnya sampai setengah matang. Nah, khusus buat yang baru belajar masak nih, kenapa wortelnya dulu yang dimasak duluan? Kenapa kok nggak sekalian bareng sih sama timunnya? Itu karena wortel lebih lama matangnya, jadi harus dimasak dulu sampai setengah matang, baru timunnya menyusul, gitu ya. Oke, aku tutup dulu biar matangnya cepat. Nah, ini udah cukup, airnya juga udah sedikit menyusut. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Sekarang aku masukkan timunnya. Aduk-aduk, kita masak sampai matang ya. Terakhir, tambahkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Kita masak lagi sampai cabai rawitnya layu. Wow, mantep banget nih pakai cabai rawit. Kalau misalnya teman-teman gak suka cabai nih, di skip aja ya. Nah, ini udah cukup, udah matang. Cabai rawitnya juga udah layu. Rasanya udah pas, udah enak. Sekarang aku matikan kompornya. Acar timun wortel udah siap buat kita sajikan. Nah, ini dia acar timun wortelnya udah selesai aku bikin. Ini masakan sederhana, cocok banget buat menu akhir bulan atau tanggal tua karena irit banget ya. Bikinnya juga gampang kan? Rasanya dijamin enak dan mantap banget. Bikin makan jadi lagi dan lagi. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang bingung hari ini mau masak apa. Jangan lupa like dan subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.